Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran tematik tema 5 dengan muatan pelajaran matematika. Nah, hari ini adalah hari Kamis tanggal 12 November tahun 2020. Sebelum mulai pembelajarannya, silakan teman-teman dipersiapkan buku dan alat tulisnya ya. Nah, jika sudah dipersiapkan buku dan alat tulisnya, sekarang mari sama-sama kita saya basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga Allah selalu mempermudah kita dalam menuntut ilmu. Nah, hari ini kita akan belajar bangun ruang, balok, limas, dan juga prisma. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah menyimak video pembelajaran, teman-teman dapat mengetahui sifat dari balok, sifat dari prisma, dan juga sifat dari limas. Kemudian teman-teman juga dapat mengetahui jaring-jaringnya, rumus mencari volume, dan juga luas permukaan. Nah, sekarang kita akan belajar sifat-sifat balok. Sebelumnya, apa itu balok? Apa teman-teman? Ada yang tahu tidak? Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh bangun datar. Bangun datar apa ya? Bangun datar persegi panjang. Nah, kemudian sifat-sifat balok yang pertama yaitu rusuk-rusuk balok yang berhadapan sama panjang. AB sama dengan DC, sama dengan EF, sama dengan HG. Kemudian BC sama dengan FG, sama dengan AD, sama dengan EH. Selanjutnya, AE sama dengan BF, sama dengan CG, sama dengan DH. Nah, sifat yang kedua, semua titik sudut balok sama besar. Yang ketiga, sisi balok yang berhadapan sama dan berbentuk persegi panjang, yaitu ABCD sama dengan EFGH. ABCD sama dengan EFGH. Kemudian ADHE sama dengan BCGF. ADHE sama dengan BCGF. Yang kemudian ABFE sama dengan DCGH. Nah, sifat yang terakhir, kalau balok itu mempunyai 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Selanjutnya, kita akan bahas jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok adalah gabungan dari bangun datar persegi panjang dan persegi yang menyusun balok. Seperti pada gambar nih teman-teman. Di sini ada beberapa contoh dari jaring-jaring balok. Nah, ketika kita ingin membuat bentuk bangun ruang balok, kita harus membuat jaring-jaringnya terlebih dahulu. Kita buat jaring-jaringnya. Kemudian setelah kita buat, kita dapat menambahkan kotak seperti yang Miss sudah lingkari nih, agar ketika sudah digunting kita dapat menempelkannya dengan lem agar bisa terbentuk menjadi balok. Nah, ini ada beberapa contoh dari jaring-jaring balok. Selanjutnya, rumus untuk mencari volume dan luas permukaan pada balok. Untuk mencari volume yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, kalau untuk mencari luas permukaan yaitu 2 dikali dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi dan ditambah lebar kali tinggi. Nah, silakan teman-teman dihafalkan ya rumus mencari volume dan luas permukaan. Nah, bangun ruang yang selanjutnya yaitu prisma segitiga. Nah, prisma segitiga ini memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama memiliki bentuk alas dan atap yang sama. Nah, seperti segitiga ABC itu sama dengan segitiga DEF yang memiliki ukuran sama. Nah, yang kedua, setiap sisi bagian samping prisma berbentuk persegi panjang, yaitu ABED, kemudian BCEF,
FE, dan juga AC, FD. Nah, itu adalah bagian sampingnya berbentuk persegi panjang. Kemudian yang ketiga, prisma memiliki rusuk yang tegak, yaitu AD, BE, dan CF. Yang keempat, setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. AE sama dengan BD. Kemudian BF sama dengan CE. Dan AF sama dengan CD. Nah, pada prisma segitiga mempunyai 6 titik sudut. Selanjutnya yaitu jaring-jaring prisma segitiga. Jaring-jaring prisma segitiga adalah gabungan dari bangun datar persegi panjang dan segitiga yang menyusun prisma segitiga. Nah, seperti pada gambar, di sini ada contoh dari jaring-jaring prisma segitiga. Lalu, rumus untuk mencari volume dan luas permukaan pada prisma segitiga yaitu untuk mencari volume setengah dikali luas alas dikali tinggi. Nah, kalau luas permukaan yaitu cara mencarinya 2 dikali luas alas ditambah luas seluruh bidang tegak. Bangun ruang yang selanjutnya yaitu 5 segitiga dan 5 segi 4. Nah, sifat dari 5 segitiga yaitu semua sisi 5 berbentuk segitiga. 5 segitiga memiliki 4 buah sisi yang berbentuk segitiga, yaitu sisi ABC, ABD, BCD, dan ACD. Jika sebuah 5 segitiga memiliki sisi-sisi berbentuk segitiga sama sisi, maka 5 tersebut dinamakan 5 segitiga beraturan. Nah, selanjutnya sifat-sifat dari 5 segi 4. Yang pertama, 5 segi 4 memiliki alas berbentuk segi 4 atau persegi. Setiap diagonal bidang segi 4 atau persegi dan persegi panjang memiliki ukuran yang sama panjang. Panjang diagonal alas AC dan BD memiliki ukuran yang sama panjang. Pada 5 segi 4 memiliki 4 buah sisi berbentuk segitiga yang sama besar. Nah, berikut adalah gambar dari jaring-jaring limas. Ini adalah gambar dari jaring-jaring limas apa nih? Yang sebelah kiri, 5 segi 3, yaitu terdiri dari 4 segitiga. Kemudian jaring-jaring 5 segi 4 yaitu terdiri dari 1 buah bangun datar persegi dan juga 4 bangun datar segi 3. Nah, ini adalah jaring-jaring dari 5 segi 4 dan juga 5 segi 3. Lalu bagaimana cara mencari volume 5 segi 4? Nah, langkah yang pertama kita harus menemukan panjang dan lebar alas. Biasanya pada soal itu sudah ketahuan nih panjang dan lebarnya. Kemudian jika sudah tahu, langkah yang kedua kita harus kalikan panjang dan lebarnya untuk menemukan luas alas. Nah, jadi cara mencari luas alasnya yaitu tinggal mengalihkan panjang dikali lebar. Yang ketiga, setelah kita dapat luas alasnya, kita kalikan dengan tingginya. Nah, biasanya juga tingginya sudah terdapat dalam soalnya. Nah, kalau kita sudah mengalihkan luas alas dan tingginya, tinggal kita masukkan luas alasnya tinggal dibagi 3. Nah, seperti pada gambar ini contohnya. Nah, kemudian cara mencari volume 5 segitiga yaitu langkah yang pertama sama seperti 5 segi 4 yaitu menemukan panjang dan lebar alasnya. Nah, langkah yang kedua kita harus menghitung alasnya. Berbeda dengan 5 segi 4, kalau pada 5 segi 3 mencari alasnya dengan cara setengah dikali panjang dikali lebar. Nah, jika sudah menemukan luas alasnya, maka kita tinggal mengalihkan luas alasnya dengan tingginya 5. Kalau sudah, nanti hasilnya tinggal dibagi 3. Nah, ini adalah cara mencari volume 5 segi 3. Sekarang coba teman-teman buka bukunya halaman 41.
Nah, pada buku di halaman 41, teman-teman diminta untuk mengurutkan gambar berdasarkan volume, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, berarti kita harus mencari volume dari masing-masing bangunnya. Bangun apa ya itu? Ya, benar, bangun balok. Yang pertama, panjangnya berapa? Panjangnya ada 3 kotak. Nah, kalau satu kotaknya itu 1 cm, berarti panjangnya 3 cm. Kemudian lebarnya berapa? Kotak yang ke sampingnya lebarnya. Ada 2 kotak, berarti 2 cm. Dan tingginya yang ke atas ada berapa kotak? Ada 2 kotak, berarti tingginya 2 cm. Nah, tadi rumus untuk mencari volume balok yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, berarti untuk bangun yang A, panjangnya 3 dikali 2 dikali 2. 3 dikali 2, 6. 6 dikali 2, 12. Nah, berarti volume untuk bangun yang A yaitu 12 cm kubik. Jangan lupa ya, kalau volume satuannya itu pakai kubik. Nah, yang B sampai dengan yang F silakan teman-teman kerjakan ya. Nah, sekarang kalau teman-teman sudah mengerjakan yang halaman 41, silakan teman-teman buka bukunya halaman 43. Kita kerjakan bersama-sama. Hitunglah volume balok berikut. Nah, panjangnya berapa? 24 meter. Lebarnya 12 meter dan tingginya 18 meter. Nah, bagaimana cara mencari volumenya? Kita kerjakan bersama ya. Oke teman-teman, kita perlu tuliskan terlebih dahulu yang diketahuinya. Yang diketahuinya ada panjang, yaitu 24 meter, kemudian lebar 12 meter, dan tingginya 18 meter. Nah, kemudian kita tuliskan yang ditanyakan. Yang ditanyakan yaitu volumenya. Nah, masih ingat kan cara mencari volume pada balok? Rumusnya apa? Volumenya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, tinggal kita masukkan angkanya, yaitu panjangnya 24, lebarnya 12, dan tingginya 18. Nah, tinggal kita kalikan. Nah, setelah dihitung, hasilnya yaitu volumenya 3.184 meter kubik. Jangan lupa ya, satuannya itu kubik. Selanjutnya, silakan teman-teman lihat latihan soal halaman 55. Kita kerjakan bersama lagi. Nah, selesaikan soal-soal berikut. Hitunglah volume dari bangun berikut. Nah, di sini ada 2 buah bangun. Yang bangun yang pertama yang di atas yaitu bangun apa? Bangun kubus. Yang di bawahnya yaitu bangun balok. Nah, berarti kita harus mencari volume dari masing-masing bangun. Kita harus mencari volume bangun kubus dan kita juga harus mencari volume dari bangun balok. Nah, kita kerjakan bersama-sama lagi ya. Oke, sekarang kita tuliskan cara mencari volume untuk bangun yang pertama. Kita harus kerjakan terlebih dahulu volume yang bangun yang pertama, yaitu volume bangun kubus. Nah, bagaimana cara mencari volume pada kubus? Nah, di situ pada gambar diketahui bahwa rusuknya yaitu 10 cm. Nah, yang ditanyakan volumenya. Nah, volumenya masih ingat teman-teman cara mencari kubus? Yaitu R pangkat 3. 10 kali 10 kali 10. Hasilnya 1000 cm kubik. Nah, kalau sudah yang bangun pertama, kita kerjakan bangun yang kedua, yaitu bangun balok. Nah, yang diketahui pada balok ada panjang. Panjangnya 20 cm. Lebarnya yaitu 10 cm.
meter. Dan tingginya yaitu 12 cm. Nah, yang ditanyakan volumenya. Volumenya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. 20 kali 10 kali 12. 20 kali 10, 200. Dikalikan 12. Mudahnya 2 kali 12, 24. Tambahkan 02. Nah, maka volumenya yaitu 2400 cm kubik. Kalau kita sudah ketemu volume bangun yang pertama dan yang kedua, tinggal kita gabungkan hasilnya. Dengan cara menjumlahkan volume bangun yang pertama ditambah dengan volume bangun yang kedua. Nah, berarti 1000 ditambah 2400. Maka hasilnya 3400 cm kubik. Sekarang, coba teman-teman lihat contoh soal 5 segi 4 yang ada di halaman 110. Sebuah 5 segi 4 mempunyai alas dengan panjang 5 cm dan lebar 4 cm. Tinggi dari 5 tersebut adalah 6 cm. Berapakah volume dari 5 tersebut? Kita kerjakan bersama ya. Nah, sekarang kita kerjakan bersama contoh soalnya. Yaitu yang diketahui ada panjang 5 cm, lebar 4 cm, dan tingginya 6 cm. Yang ditanyakan yaitu volumenya. Nah, tadi ada beberapa langkah untuk mencari volumenya. Yang pertama, kita harus cari boleh kita masukkan terlebih dahulu nih. Volumenya yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, langkah yang pertama yaitu kita harus cari luas alasnya. Nah, bagaimana cara mencari luas alasnya? Kalau pada 5 segi 4, yaitu cara mencari luasnya hanya tinggal mengalikan panjang kali lebar. 5 dikali 4, yaitu 20 cm persegi luas alasnya. Nah, kalau sudah tinggal kita cari volumenya. Yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi. 1/3 kali luas alasnya masukkan 20 dan tingginya yaitu 6. Nah, 6 bisa dicoret sama 3, sisa 2. 20 dikali 2 yaitu 40 cm kubik. Nah, jadi volumenya pada 5 segi 4 tersebut yaitu 40 cm kubik. Selanjutnya, ada contoh soal 5 segitiga yang terdapat di halaman 111. Sebuah 5 segitiga mempunyai alas dengan panjang 3 cm dan lebar 4 cm. Tinggi limas adalah 5 cm. Berapakah volume dari 5 segitiga tersebut? Nah, kita kerjakan bersama lagi ya. Oke, kita kerjakan bersama lagi ya. Untuk contoh soal 5 segitiga. Nah, teman-teman terlebih dahulu tulis yang diketahuinya apa? Ada panjang, yaitu 3 cm, kemudian lebarnya 4 cm, dan tingginya 5 cm. Yang ditanyakan volumenya. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan, untuk mencari volumenya, kita harus cari luas alasnya terlebih dahulu. Nah, berbeda dengan mencari luas pada 5 segi 4, kalau pada 5 segi 3, cara cari luas alasnya yaitu setengah kali panjang kali lebar. Yaitu setengah dikali 3 dikali 4. Berarti setengah dikali 12. 12 dibagi 2, 6. Nah, berarti luas alasnya yaitu 6 cm persegi. Nah, kalau sudah, baru kita masukkan ke volumenya, yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi. 1/3 dikali luas alasnya 6, tingginya yaitu
5. 1/3, 6 kali 5, 30. Nah, berarti 1/3 dikali 30. 30 dibagi 3 yaitu 10 cm kubik. Nah, berarti hasilnya yaitu 10 cm kubik. Untuk tugas hari ini, silakan teman-teman membuat salah satu bentuk bangun ruang. Boleh balok, limas, atau prisma segitiga yang berukuran sedang. Jangan kecil ya ukurannya. Nah, sebelumnya pasti teman-teman membuat jaring-jaringnya terlebih dahulu. Nah, membuat jaring-jaringnya dengan menggunakan kertas karton. Nah, yang kedua, silakan teman-teman kerjakan latihan pada buku halaman 56 sampai dengan 57. Nah, tugas-tugas tersebut paling lambat dikumpulkan pada hari Minggu tanggal 15 November tahun 2020. Nah, untuk bangun ruang yang sudah teman-teman buat, silakan teman-teman kirimkan hasilnya ke Miss Fani. Boleh dalam bentuk foto maupun video ketika teman-teman membuat bangun ruang tersebut. Nah, sudah jelas ya? Jika ada yang belum jelas, silakan teman-teman boleh tanyakan ke Miss Fani ya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.